Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review di tengah penguatan indeks harga saham gabungan pembalikan arah setelah mengalami pelemahan cukup dalam di perdagangan hari sebelumnya. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Rati Mustikoningsih selaku Financial Expert Ajaib. Kita akan langsung sapa saja Ibu Rati, selamat sore, apa kabar Ibu? Halo, selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Ibu Rati sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini tampaknya kabar baik juga datang dari indeks harga saham gabungan menguat signifikan dan kembali diperdagangkan di atas level 7.100-an. Dari sisi sentimen, kita tadi juga sudah sampaikan The Fed akan cenderung dovish ke depannya karena untuk mempertahankan suku bunga acuan ini sudah diprediksi sebelumnya. Namun dari sisi outlook ke depannya ini cukup mengejutkan Ibu Rati, ada perkiraan penurunan 35 basis point di tahun depan. Bagaimana analisis Anda? Baik Pak Dev, jadi kalau kita lihat memang saat ini sentimennya positif ya untuk market ya, dan untuk beberapa aset yang memang punya resiko yang lebih tinggi, satunya adalah di pasar ekuitas. Dan terlihat bahwa IHSG kita hari ini cukup menguat signifikan 1,42%. Ini juga berkat dari beberapa data ekonomi baik itu dalam negeri maupun juga mancanegara seperti US ya yang rilis mereka punya data inflasi yang memang sesuai sama proyeksi pasar gitu ya di 3,1%. Kemudian kalau kita lihat kemarin tadi malam itu Fed punya interest rate juga di hold ya di level 5,25 sampai di level 5,5%. Hal ini pasti jadi katalis positif dan ada mention juga nih The Fed ya bahwa di tahun depan ada potensi tadi seperti yang dikatakan Pak Dev ya bahwa ada potensi 75 bips di tahun depan Fed cut mereka punya rate dan pastinya ini jadi katalis positif untuk IHSG dan juga beberapa sektor yang sensitif terhadap suku bunga seperti properti, kemudian juga digital banking, teknologi, dan beberapa saham di sektor yang punya debt to equity dan debt to asset ratio yang lumayan besar gitu. Baik, bagaimana Anda melihat arah indeks harga saham gabungan ketika sentimen positif penantian yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya sudah terjawab ini. The Fed menahan kemudian ada proyeksi pemangkasan di tahun depan. Apakah penguatan indeks harga saham gabungan akan terus berlanjut Ibu sampai dengan akhir tahun dengan harapan nanti ada window dressing juga. Kemudian juga posisinya saat ini dengan kenaikan signifikan masih rawan profit taking tidak di tengah dari penantian investor terkait dengan sentimen utama ini sudah keluar, Ibu Rati. Baik, jadi kalau kita lihat memang ada beberapa saham big caps yang memang masih belum perform nih ya, dan pastinya ini juga ada potensi ya, ada window dressing sampai di akhir tahun. Jadi memang ditopang IHSG berpotensi ditopang oleh saham-saham big caps yang belum perform di beberapa bulan terakhir ini. Karena kalau kita lihat untuk IHSG sendiri kan saat ini memang udah menyentuh di level 7.177, hampir ke level 7.200. Dan untuk secara teknikal kita memproyeksikan untuk IHSG untuk area support yang mungkin bisa diperhatikan teman-teman investor di level 7.000 dan kemudian untuk area resisten di 7.250. Jadi untuk sampai di akhir tahun untuk dressing kami memproyeksikan masih akan ada potensi besar karena ada beberapa big caps yang belum perform nih pergerakan harga sahamnya. Baik, saham-saham perbankan big cap hari ini tampaknya menguat cukup signifikan setelah sebelumnya kurang memberikan kontribusi terhadap indeks harga saham gabungan, bahkan harganya lebih cenderung tertekan. Bagaimana analisis Anda kebangkitan dari saham-saham perbankan big cap dan juga langsung ke rekomendasinya, Ibu Rati? Baik, jadi kalau untuk big cap sendiri kita melihat hari ini cukup rebound dan juga cukup menopang pergerakan IHSG kita di hari ini ya setelah beberapa hari terakhir untuk IHSG ini. Untuk big bank sendiri contohnya kita lihat BBRI ini udah sideways lumayan lama, tapi memang kalau kita lihat secara jangka pendek ini udah lumayan ada potensi rebound dan ada di level supportnya, jadi menarik ya buat teman-teman untuk perhatikan. Tapi memang hari ini ada open gap dari BBRI dari kalau kita lihat secara teknikal, jadi strategi seperti apa? Jadi strategi juga untuk BBRI ada potensi untuk menutup gap, jadi mungkin bisa wait and see dulu kalau misalnya mau masuk di harga sekarang ya, di closing di 5.525. Untuk BBRI view-nya seperti itu, walaupun tadi secara katalis sentimennya oke, tapi kalau kita lihat secara teknikal hari ini ada open gap ya, jadi ada potensi tutup gap dulu nih untuk BBRI.
Baik, selain dari saham-saham perbankan big cap, teknologi hari ini tampaknya juga memberikan kontribusi yang cukup besar untuk indeks harga saham gabungan. Seberapa sensitif sektor teknologi kalau kita kaitkan dengan kebijakan suku bunga, dan hari ini ada Gotoh tampaknya juga menjadi salah satu motor penggerak dari sektor ini. Baik, kalau kita lihat untuk teknologi sendiri, nah tadi pastinya katalis dari The Fed yang memang ada potensi cut, mereka punya interest rate ya 75 bips di tahun depan sebanyak 3 kali. Jadi ini pasti jadi katalis positif tadi untuk beberapa emiten yang memang sensitif terhadap suku bunga, salah satunya di sektor teknologi. Hari ini Gotoh menguat ya, dan untuk proyeksinya seperti apa Gotoh, kalau kita lihat sentimen dari Gotoh nggak hanya dari suku bunga aja yang berpotensi mengalami penurunan di tahun depan, ini juga pastinya ada katalis dari Gotohnya sendiri ya terkait dengan TikTok Shop yang berinvestasi ya di Tokopedia ya sebesar 75% dari kepemilikan Tokopedia, dan pasti ini jadi katalis positif untuk ekosistem Gotoh ke depan ya, salah satunya adalah digital bankingnya juga nih yaitu Arto. Jadi overall katalisnya positif di tengah tadi secara makronya juga positif, makanya harga sahamnya kita lihat hari ini juga menguat cukup signifikan. Oke, sentimen cukup kuat Ibu Ratih. Bagaimana Anda melihat dari pola pergerakannya? Rawan profit taking tidak Bu? Karena kalau kita perhatikan di beberapa perdagangan terakhir naik signifikan, kemudian kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Swing trading yang bisa dimanfaatkan? Analisisnya seperti apa? Baik, Pak Dev. Jadi kalau kita lihat untuk Gotoh ini analisis seperti apa secara teknikal. Kalau kita lihat secara teknikal ini memang harga sahamnya cenderung sideways dalam jangka pendek ya, karena udah naik cukup signifikan dari bulan awal November ya, naiknya cukup signifikan, dan saat ini memang secara jangka pendek lagi sideways. Nah, mungkin perhatikan ya, menarik selama Gotoh ini masih belum bisa break di area 85 sampai di 83. Jadi itu mungkin yang bisa diperhatikan oleh investor, support dari Gotoh. Jadi as long as masih di atas 83 sampai 85 untuk di area supportnya, saya rasa ini adalah sideways yang wajar gitu. Baik, analisis dan rekomendasi tadi dari saham-saham yang menopang penguatan indeks harga saham gabungan dari beberapa perbankan big cap, kemudian juga teknologi ada Gotoh yang hari ini juga ikut menjadi penggerak dan semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa IDX Channel. Ibu Ratih, kita hold terlebih dahulu, saya akan sampaikan update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini ditutup menguat di 1,42%, di mana indeks harga saham gabungan ditutup di level 7.176,016. Level tertinggi hari ini tadi sempat menyentuh di 7.191,159. Tinggal beberapa poin saja untuk kembali menembus di level 7.200-an, namun di penutupan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas. Saya akan sampaikan beberapa data perdagangan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, pemirsa. Sementara posisi penutupan dari beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan LQ45, MNC 36 menguat di 2,2%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 1,32%, LQ45 ini menguat di 2,02%. Sementara dari sisi rotasi pergerakan sektoral, teknologi hari ini jauh memimpin penguatan di 5,78%, properti juga menguat di 2,06%, kesehatan setelah sehari sebelumnya mengalami penguatan signifikan, hari ini tertekan di 0,42%, terdampak aksi profit taking sepertinya. Kemudian barang baku juga melemah di 0,33%. Selanjutnya saya juga akan sampaikan saham-saham yang menjadi penggerak untuk indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini, pemirsa. Perbankan big cap BBRI masih melaju kencang di 4,72%, di 5.550. BBCA juga menguat di 4,32%, di 9.050. BMRI juga menguat di 3,93%, di 5.950. Sementara BBNI di 3,38%, di 5.350. Gotoh juga menguat di 5,62%. Sementara berat datang dari saham-saham Prajogo Pangestu ada BRPT, hari ini tertekan cukup dalam di 5,56%. Kemudian juga ada Brand melemah di 4,95% di 7.200, dan TPIA juga tertekan di 2,72% di 4650. Updatean posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan di tengah penguatan indeks harga saham gabungan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.